ini pengertian dari just in time ya. Di produksi tepat waktu adalah seperangkat teknik untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya operasi. Tujuannya itu. Ya. Jadi, produksi tepat waktu yaitu seperangkat teknik untuk meningkatkan produktivitas, peningkatan kualitas, dan mengurangi biaya operasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa inputnya, masukannya, ke dalam proses produksi hanya sampai pada saat yang dibutuhkan. Itu kata kuncinya. Jadi, ketika membuat produksi, stok barang, safety stok, dan lain sebagainya, maka harus sesuai. Suara Bapak jelas kan ya? Harus sesuai. Tidak boleh stok barang itu banyak. Maka, kalau Anda pernah belajar tentang sistem produksi, ada lot per lot. Ketika produksinya terlalu banyak, lotnya, misalkan lotnya 100. Ya, lotnya 100. Di sistem produksi nih, lotnya. Ya, maka ini akan berakibat kepada watt yang disiapkan akan lebih banyak. Contoh motor aja. Motor misalkan ada 250 watt. Ya, jenis watt. Satu jenis itu mungkin aja baut aja bukan satu kan? Ban aja berarti harus 2. Velg harus 2. Kalau lotnya 100 berarti 2 kali 100. Berarti 200. Ini 200 juga sama. Ya, itu lotnya. Maka otomatis akan menjadikan banyak. Raknya makin banyak, gudangnya makin banyak. Ya, tapi rata-rata 50, 100 tergantung daripada permintaan ataupun buah produksinya. Nah, secara sejarah, jadi just in time ini berkembang di negara Jepang yang sekarang dipakai dengan Toyota. Jadi adalah sistem Toyota kebanyakan. Ya, memiliki sumber daya alam yang terbatas. Alasannya itu latar belakang. Kedua, ketergantungan pada energi bahan yang diimpor. Karena dia tidak sumber daya alam yang terbatas, maka otomatis banyak bahan baku yang diekspor dari luar. Ya, keadaan geografis yang kurang menguntungkan. Beda dengan Indonesia. Hampir semuanya lengkap. Hampir semuanya lengkap. Ya, sehingga apa? Ya, banyak barang yang terbuang. Beda lagi dengan orang lain. Ini di Jepang. Karena keterbatasan beberapa faktor, masih banyak faktor lain, tapi yang paling dominan adalah ini. Ya, maka otomatis mereka akan berpikir secara teoritis. Kalau begitu kita nyiptakan aja teori yang namanya just in time, produksi tepat waktu. Nah, ini produsen Jepang mempunyai posisi yang kurang bagus, tidak menguntungkan sebanding dengan negara-negara di barat lain ataupun di Asia. Usaha menghasilkan produksi bermutu tinggi dengan biaya produksi yang lebih rendah. Itu yang diinginkan oleh semua orang. Ya, sebagian besarnya kan pegunungan. Sehingga tidak menguntungkan.
Maka dengan cara produksi tepat waktu, kapan saja, saat apa yang dibutuhkan, itu yang menjadikan pilihan di dalam sebuah sistem Toyota. Ya, ditemukan secara sejarah oleh Taichi Okno Toyota setelah perang abad punya dia, gitu orangnya ini begitu. Sistem produksi Toyota awalnya yang sekarang dipakai hampir di semua lini begitu. Pendekatan ini menjembatani kesenjangan antara produksi dan perbaikan berkelanjutan dengan menjadi dasar dan manufacturing. Kemungkinan ke depan adalah teori yang sistem produksi itu ataupun sistem manufaktur akan diganti dengan nama dan manufacturing system. Begitu mata kuliahnya. Jadi banyak jangkauannya lebih luas lagi. Ya. Teknik jahitan ini mendapatkan kebenaran di seluruh dunia. Dari Eropa, Amerika, tahun 70 sampai 80-an. Sampai hari ini dipakai. Bahkan tadi ada webinar langsung dari pembicara Toyota, dan ke depan juga kita akan ada ya dari himpunan kalau nggak salah ya, akan langsung dari orang Toyotanya. Mudah-mudahan menjadikan penyerahan dan teman-teman bisa ngikut semua. Termasuk Bapak himbau ketika ada seminar nasional baik regional ya ataupun nasional, maka semester 8 ini semester 7 ini khususnya yang mengikuti mata kuliah Just in Time, mengikuti nanti hadir untuk mengetahui karena pembicaranya cukup bagus dan Bapak telah sebar kemarin ya posternya, jadi ngikut. Syukur-syukur semuanya mengikut sertakan artikel ilmiahnya sehingga ikut dalam pembicara pemakalah. Mengenai bimbingannya tinggal ke Bapak langsung, Pak, KP saya ingin menjadikan proceeding. Cuman kemarin Bapak berbicara dengan panitia, apakah boleh proceeding bagian daripada syarat sidang akan diajukan katanya. Karena ini intern dan pertama, sehingga memberikan kebangkitan supaya kamu tidak dimudahkan, apakah proceeding kalau belum dimuat di artikel ilmiahnya, khawatir Bapak hanya di proceedingnya saja. Apakah boleh gak syarat itu? Kemarin Bapak sudah nyampaikan kepada Ketua Panitia, tolong dibicarakan dengan Pak Dekan dan dengan Bu Rektor. Kalau itu diperbolehkan, berarti Anda segera ikutin yang hasil artikel ilmiahnya dari kerja praktek kemarin. Ya, biarpun enggak nanti dipotongannya, pecahannya. Bisa dipecah jadi 3 judul-judul itu nanti. Tergantung daripada data yang ada dan apakah penambahan metode, begitu ada penambahan data dan sebagainya. Itu harus bimbingan nanti. Lihat dulu Bapak struktur dari laporannya ya, termasuk template yang ada dibuat oleh panitia ya. Ini kesempatan emas buat kalian menjadi seorang pembicara di dalam sebuah pemakalah. Ya, Bapak juga insya Allah ngajukan 2 dengan teman-teman kalian ya, dan beberapa artikel yang telah akan disiapkan begitu. Itu harapan Bapak. Selanjutnya ini pembeda antara produksi tepat waktu dengan konvensional. Ya. Penyimpanan. Ini apa namanya, low sekali begitu. Sangat rendah. Ini cepat. Karena udah berbasis IT. Ya, logistik. Load-nya ini sedikit. Ini tergantung daripada kecepatannya. Setup-nya lebih lama lagi. Kalau ini cepat. Karena ingat ketika di PSK 1 dan PSK 2 yang mengatakan bagaimana waktu setup ekstern dimasukkan kepada waktu setup intern. Dan usahakan dihilangkan tidak ada waktu setup. Karena adalah itu WIS. Begitu. Ya. Waktu menunggunya sama, ini juga lama gitu. Kalau ini tidak, gitu. Fleksibilitasnya bagaimana? Ini sangat rendah sekali. Ini high class berarti. Ya, sistemnya ini adalah dorong, ini tarik. Ya, begitu. Jadi itu perbedaan-perbedaan secara tradisional dan just time. Jadi kelebihan ini bisa dipakai di semua lini, terutama teman-teman
yang mau penelitian di bidang sistem manufaktur. Ini bagian daripada metode apapun landasan teori yang harus disertakan. Ya, apalagi misalkan orientasi kalian kepada bekerja nanti ke industri. Ya, ke industri di otomotif ini pasti dipakai. Ini pasti dipakai. Ya, teori ini. Karena hampir mengadop kepada sistem Toyota. Nanti di pengenalan kualitas juga mungkin Pak Dene akan menyampaikan juga. Jadi bolak-balik teorinya, insya Allah. Hampir sama. Apa yang dapat dilakukan dari JIT itu? Satu, mengurangi limbah peningkatan kualitas pasti. Ya, tadi jangankan limbah begitu. Spare part saja harus dihitung sedemikian rupa sehingga penumpukan VAT tidak terlalu banyak. Karena apa? Sesuai dengan yang dibutuhkan. Pada waktu yang dibutuhkan, tepat waktu. Gitu. Ya. Kedua, memperlihatkan ya masalah penyebab variabelnya. Jadi masalahnya apa? Lalu dilihat, oh iya ada A, ada B, C dikurangin. Tadi kalau misalkan lotnya 100, oh ternyata banyak pesanan misalkan mobil berwarna putih atau merah sekarang misalkan. Ya. Kalau nunggu 100 berarti itu kelamaan nih. Kalau produksinya misalkan 2 menit begitu, 2 menit berarti lot 100 dibagi 2 menit ketemu kan jam ya. Per jamnya atau per shift. Berarti harus nungguin 2 jam. 2 hari 2 malam. Nah, terlalu lama, maka bisa dirubah lotnya menjadikan 50. Seperti itu. Ketiga, pencapaian produksi secara efisien. Nah, ketika kualitas meningkat, limbah dijerokan, ya, paritasnya tidak ada, otomatis efisiennya di bidang waktu. Bapak sering katakan, apabila memproduksi motor NMAX hanya 49 detik per unit di Yamaha, maka bisakah dikurangi menjadi 48 detik? Ketika berkurang karena efisiennya waktu, misalkan atau efektifnya, maka otomatis hasil produksi akan makin banyak. Ketika makin banyak, biaya kan tetap, misalkan, maka keuntungan ya akan menjadi banyak. Ya, begitu. Keempat adalah mengurangi biaya atau mau meningkatkan keuntungan. Tadi otomatis ketika efisien di bidang biaya, di bidang beban, di bidang kos, maka otomatis misalkan akan menambahkan biaya ataupun keuntungan, akan mengurangi biaya dan akan menambah keuntungan. Ini kelebihannya. Jadi sangat cocok sekali ketika pengenalan kualitas menggunakan ini tepat waktu. Ya, metodenya apa? Nanti ada lagi sistem-sistem yang lain. Selanjutnya yang kelima, memberikan respon yang lebih cepat kepada pelanggan. Ketika produksi tepat waktu, maka ada satu, produksi tepat waktu, pengiriman tepat waktu, ya 1 menit pun terlambat, satu mobil mengirimkan beberapa part, maka tidak akan jadi tuh motor satu. Baut tidak terkirim satu, mobil tidak akan jadi tuh. Maka kata kunci yang terbaik adalah ketepatan waktu pengiriman adalah menjadikan salah satu kata kunci. Maka ketika kemarin 2 tahun yang lalu kita ingat jalan tol ya Jakarta Cikampek kan ada pembangunan ya kereta cepat, jembatan layang dan sebagainya itu sehingga agak sedikit macet tuh. Maka yang biasa stok hanya 1 malam atau 24 jam, maka dia ditambahkan tuh bisa jadi 3 hari. Otomatis penambahan gudang, penambahan rak dan sebagainya. Nah ini kan ongkosnya jelas. Penyimpanan ada biaya yang berbeda 1 detik. Ya.
Itu yang perlu dipikirkan. Anda pernah belajar PTLP tentang bagaimana penyimpanan di tempat ada ongkosnya, ongkos material handling OMH-nya. Begitu. Nah, perlu diketahui ini, ada 5 prinsip di dalam manufacturing system dalam produksi tepat waktu. Satu adalah Anda tentang total quality management. Ini yang perlu diperhatikan. Ya. Ada bagaimana tentang seven tool. Sudah belajar di pengembangan kualitas. Ya. Produksi manajemen. Bagaimana produksinya? Pemasoknya bagaimana? Penyimpanannya bagaimana? Manusianya bagaimana? Ini satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam IT manufacturing. Ya, kalau misalkan manusianya lelet, ya tidak akan tercapai tuh kualitasnya. Produksinya tidak tepat waktu, banyak sampah berserakan, gitu ya. Ada limbah yang banyak, juga tidak bisa tercapai. Penyimpanannya sama, gitu ya. Suppliernya selalu terlambat, gitu. Ya kena cas kan? Dan casnya itu bukan hanya pada saat itu, produksi yang terhenti kali berapa jam, kali berapa rupiah, itu hitungannya. Bapak ingat ketika bekerja di salah satu industri, perjanjian dengan PLN, mati 2 jam. 2 jam nih. Maka kita klaim ke PLN tuh. 2 jam kali sekian yar, 1 yarnya sekian, maka ketemu angka 2 miliar. Harus dibayar tuh PLN. Makanya industri-industri itu jalur khusus tidak akan, jarang sekali mati listrik. Karena ada perjanjian antara PLN dengan industri. Ya, ini juga sama, begitu. Ketika supplier pengirimannya telat dengan perjanjian tertentu tanpa ada toleransi dan yang menyebabkan bisa dapat alasan, tetap kena cas. Ya, jadi benar-benar ini memperhatikan waktu juga bukan karena menit, bukan apalagi jam, tapi ulah detik hitungannya. Kita ingat dan Bapak pernah sampaikan, GS baterai itu hanya 12 detik per unit assemblingnya. Bisa bayangkan misalkan covernya terlambat pengiriman 1 jam karena macet ataupun banjir. Bisa dibayangkan berapa ribu yang terbuang waktu untuk produksi. Nah itu, kenapa? Ketika ini terhambat, misalkan GS baterai, mohon maaf Bapak menyebutkan merek, otomatis kalau itu yang dibuat itu adalah baterai untuk apa? Untuk mobil, mobil juga terhambat. Maka ini serentetan adalah supplier untuk pengiriman tepat waktu. Hati-hati di sana. Jadi kalau Anda seperti tadi, Bapak lihat jam 1, Bapak udah jam 1 kurang 10 menit ya, sudah on mic, on cam begitu. Sudah standby, di antara Anda kan sudah beres apa ya? Sudah beres kuis aja atau baru masuk, sekarang masih banyak yang di-invite nih. Ya, baru masuk sekitar 58 orang, sekarang di atas 60-an. Padahal jumlah JIT itu adalah 73 orang. Berarti kalau dari hadir sekarang tidak hadir hampir 15 orangnya. Nah, tidak masuk nih dalam kategori ini Anda. Karena belajar juga seperti ini. Masuk atau tidak masuk tetap harus tepat waktu dulu. Begitu. Ya, hati-hati. Kecuali yang ada halangan. Karena hari ini banyak yang ikutan presentasi lomba unik ya. Ada yang lolos. Teknik Industri, terima kasih. Anda mewakili dari Fakultas Teknik, khususnya Teknik Industri, Bapak ucapkan terima kasih dan selamat. Dan mungkin hari ini ada yang tidak ikut, hanya menyalahkan saja, dan ada yang bilang ke Bapak beberapa orang untuk tidak hadir karena ikutan unik itu. Ya, lomba. Mudah-mudahan Bapak doakan ada yang berhasil dari Teknik Industri. Mengapa Bapak sampaikan itu? Karena ya timnya, ketua timnya sama penilainya orang Teknik Industri begitu. Kalau tidak diloloskan orang Teknik Industri ya masa sih gitu. Nah, 1-2 mah ada yang menang lah begitu. Bapak doakan begitu. Ya. Oke. Baik, lanjut.
Ya. Penjelasannya yang pertama adalah Total Quality Management. Definisinya adalah TQM, ya. Total Quality Management. Ada beberapa elemen bahwa suatu dikatakan berkualitas manakala menjadikan 4 kriteria. 1, kualitas melalui usaha memenuhi atau melebihi harapan daripada pelanggan. Nah, ekspektasinya tinggi gitu loh. Ya, Bapak juga tepat terima kasih, Bapak lihat cek, dikasih tugas, Bapak ingin biasa saja begitu, ternyata ketika Bapak cek tugas-tugasnya hampir masuk semua dan melebihi daripada harapan Bapak. Ya, PPT-nya bagus, tampilannya bagus, terima kasih. Nantinya Anda sudah mulai berkualitas, bahkan melebihi daripada kualitas yang diinginkan. Ekspektasi Bapak misalkan 7,8, Anda bisa mencapai 8,8. Nah, itu terima kasih. Dan pertahankan itu. Ya. Teknik industri bukan lagi skala Unsika, bukan skala lagi Karawang, tapi udah skala nasional. Ya, bahkan sudah skala internasional, ya, ada mahasiswa dari luar, biarpun berhenti, ada mahasiswa kita keluar, ya, begitu juara esai, karya ilmiah, lomba, bahkan hari ini ada yang masuk kepada mewakili Jawa Barat PON, itu orang teknik industri. Dayung juga masuk, begitu. Jadi ada 2 yang masuk. Artinya apa? Di segala lini teknik industri bisa berkarya, termasuk olahraga. Ya, pertahankan dan kembangkan nama baik teknik industri dengan hal-hal yang positif yang telah kalian lakukan, kakak kelas kalian lakukan. Ya, jadi produksi di bidang akademik, ya, karya ilmiah, segera hubungi dosen-dosen yang mungkin Anda sukai begitu. Pembimbing. Bapak siap untuk bantu itu. Ya. Dan insya Allah yang bimbingan ke Bapak mulai kemarin kan sudah mulai penulisan di Word secara otomatis, besok penulisan daftar pustaka secara otomatis, baru nanti struktur latar belakang apa saja yang harus dibutuhkan, nanti struktur apa saja yang dibutuhkan di dalam abstrak. Ya, ke depan akan seperti itu. Dan setelah UTS, insya Allah Bapak biarpun di antara kalian 73 tidak bimbingan ke Bapak, atau orang yang bimbingan ke Bapak tidak linear belajar just in time, berarti ya nanti ke depannya akan membimbing tentang bagaimana pembuatan seminar proposal. Ke depannya akan terlalu banyak begitu. Ya, karena materi mudah-mudahan udah dipadatkan oleh Bapak. Yang kedua adalah kualitas mencakup produksi, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Lingkungan sekarang menjadi isu terpenting dengan pemanasan global dan lain sebagainya, ya. Jadi selalu dibawa gitu. Ya, ini tugasnya konsentrasi Pak Kusnadi begitu tentang lingkungan. Karena S3-nya juga insya Allah dia disertasi itu. Jadi konsen sekali begitu. Jadi artinya apa? Seluruhnya. Tidak bisa hanya unggulnya manusianya saja, unggul di bidang pelayanannya saja, atau manusianya saja, atau prosesnya saja, tapi seluruhnya dari induknya sampai hilir, dari hulu sampai hilir. Ya, kalau masuk ke pintu gerbang itu, dan lain kalau masuk ke pabrik itu dari mulai pintu gerbang masuk, satpamnya disiplin, pintu gerbangnya tertata, sampai dengan barang yang mau keluar itu tertulis. Ya. Yang ketiga adalah kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Apa yang dianggap berkualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada saat yang lain. Jadi intinya ada apa? Mengikuti customer. Pelanggan pinginnya apa? Ikutin. Atau kita menawarkan dengan spek yang ada. Masuk tidak? Gitu. Ulah cek sorangan, alus teh, tapi kudu cek batur. Gitu. Ya, yang ngerti Sunda nggak dijawab ke. Yang keempat adalah kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Selalu masuk lingkungan. Mengapa? Karena banyak yang tidak memperdulikan gitu. Dia berkualitas, produksinya bagus, limbahnya micin kemana wae ke Citarum begitu.
Akhirnya jadi masalah kan? Yang harusnya dapat untung, akhirnya disanksi oleh pemerintah. Akhirnya kan jadi kualitas. Kualitas menghasilkan keuntungan. Kalau keuntungannya karena denda, ya habis kan? Nah, itu juga sebagai pertimbangan. Jadi hati-hati ketika Anda misalkan suatu saat jadi manajer produksi, ada limbah-limbah kimia dan sebagainya. Perhatikan itu. Adakah pengolahan limbahnya? Ada waste dan water treatment-nya enggak? Kalau tidak ada usulkan segera. Ya, dibuang kimia langsung dibuang saja. Tidak kerjasama dengan yang lain kalau tidak ada. Banyak yang secara pengolahan itu. Ya, bekas oli dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, mutu terpadu atau disebut dengan total quality management dapat didefinisikan ada 3 kata yang dimiliki oleh total ataupun keseluruhan, quality ataupun kualitas, atau derajat tingkat keunggulan barang atau jasa. Jadi mencakup seluruhnya ya, bukan hanya manufacturing system saja, tapi semuanya termasuk jasa. Contoh misalkan kita yang berpikir Bapak di pendidikan, itu adalah jasa tentang pendidikan. Gitu. Terakhir adalah manajemen, adalah tindakan atau seni atau cara atau menghandle atau pengendalian ataupun pengarahan. Nah, 3 komponen ini harus satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya. Dari ketiga kata ini adalah didefinisikan bahwa TQM adalah sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nah, ya, kata-katanya, kata kuncinya adalah kepuasan pelanggan ataupun customer dengan kegiatan yang diupayakan benar sekali, lalu melalui perbaikan berkesinambungan, continuous improvement, dan memotivasi karyawan. Ya, ini tahun 1995 dari KID ya, dinyatakan seperti itu dalam bukunya. Nah, suatu saat Anda misalkan mensandur atau mengutip kalimat ini ya di dalam artikel ilmiah, maka polanya seperti ini. Dan nanti insya Allah akan dibuatkan bukan secara manual lagi. Ya, yang bimbingan ke Bapak, insya Allah Senin kita bimbingan lagi tentang penulisan daftar isi dan daftar pustaka, penyandurannya atau pengutipannya. Kalau Anda misalkan di bidang kualitas, maka ini pasti masuk tentang total quality management. Teori ini akan masuk. Ya. Ada 8 kunci utama produksi tepat waktu. Pertama adalah menghasilkan produk sesuai jadwal yang didasarkan atas permintaan. Makanya full system. Ya, tergantung permintaan. Saya menginginkan barang part tepat waktu, part A harus sampai setiap jam 14 setiap harinya. Ya ikutin. Kalau ada perbedaan ya minta kelonggaran ataupun gimana caranya. Kenapa? Ketika Anda menyimpan datang lebih awal, misalkan datang dari Jawa nih, misalkan dari Tegal produksi karena produksinya misalkan casting gitu ya, di casting kan di Tegal banyak ahli yang seperti itu secara manual ya, film industri. Karena ada beberapa misalkan terkendala karena rumah digabung begitu baru ngirim ke salah satu perusahaan begitu. Terkendalanya beberapa item, maka otomatis tidak termasuk ini. Karena ada satu hal yang cacat. Begitu. Yang kedua, memproduksi dalam jumlah kecil. Tadi, lotnya diturunkan. Supaya apa? Supaya biaya penyimpanan tidak terlalu banyak. Kalau biaya penyimpanan tidak terlalu banyak, maka raknya juga sedikit. Luas areanya juga sedikit, maka biayanya akan lebih sedikit lagi. Ya, tapi ini adalah tergantung didasarkan daripada manajemen perusahaannya masing-masing. Ini hanya sebagai kriteria saja. Semakin kecil lotnya berarti makin cepat. Ya, oke. Ketiga, menghilangkan pemborosan. Ya 7 WIS itu. Ya. Misalkan pengiriman tidak tepat waktu, barang terlalu banyak, ya, menumpuk barang di gudang. Bahkan Anda kalau mengecek perusahaan cukup minta neraca ataupun status daripada gudang sebut aja. Karena aset yang ada di sebuah perusahaan adanya catatan di gudang. Kalau bahan baku dan barang jadinya dan VAT-nya 3, yang Bapak tahu dulu misalkan di warehouse itu ada 3, ada bahan baku, ada spare part, dan ada bahan dan jadi.
Kalau itu menumpuk dengan jutaan atau miliaran rupiah, maka perusahaan itu dipastikan tidak mempergunakan teori ini. Karena terlalu banyak. Kali spare part sampai 10 di stok begitu. Waduh, gimana? Uang berarti tidak berputar kan? Ya, itu. Yang keempat adalah memperbaiki pemborosan. Tadi tujuannya adalah continuous improvement. Terus menerus. Ya, orang TI kan tidak ada yang lebih baik, tapi selalu ada yang berbuat baik. Nah, cocok kan orang TI? Jadi hari ini baik, besok tuh tentu ada lagi yang lebih baik begitu. Terus perbaikan. Oh, 49 detik kemarin ya. Kita perbaiki, bisa lagi menjadi 48,5 detik. Misalkan begitu. Jadi pertama, yang asalnya satu lot itu 50 itu misalkan 24 jam, ini selesai dalam waktu 23 jam. Wah, hebat kan 1 jam pengurangan. Dalam satu lot 50 misalkan. Ya, misalkan. Itu bisa dihitung, bisa dihitung. Dari mana? Ya dari semua. Dari semua aspek yang tadi manusianya diperhatikan, manajemen diperhatikan, ya, lingkungannya diperhatikan. Lingkungannya gimana nih? Musim hujan, musim panas luar biasa begitu. Selanjutnya kelima, penyempurnaan kualitas produk zero defect ya. Jadi kalau bisa makanya digunakanlah Six Sigma gitu. Six Sigma itu kan 6 sigma gitu. Sigma 1 harus berapa? Harus 1/1 miliar kan begitu. Ya udah tidak ada salah lagi, dianggap tidak salah kan begitu. Ya. Keenam adalah orang-orang yang tanggap. Responnya bagaimana nih? Kalau ada keadaan melihat ada sampah, ya, Bapak lihat kemarin ada teman-teman di Ormawa begitu, tidak usah saya sebutkan Ormawa, habis minum di depan, dibuang di depan pintu gerbang masuk Fakultas Teknik. Responsibility-nya tidak ada ini. Ya. Kalau nanti suatu saat dia menjadi seorang leader, ya kepeduliannya udah nggak ada nih. Sederhana. Ya. Karena Anda ada mahasiswa gitu. Kalau kami mungkin masih ada OB yang membersihkan, nggak usah wajib biarin. Tapi kalau ada keduanya udah dibersih, langsung dia kasih ke tong sampah begitu. Ini contoh sederhana. Dan karena ada nanti ke depan ada belajar 5S ya, ada 5S, ada Kaizen nanti. Ya, pengenalan kualitas juga nanti akan dibahas lagi lebih dalam. Ketujuh, menghilangkan ketidakpastian. Jadi kalau tidak pasti jangan mesen nanti jam sekian ya, jadi enggaknya nanti ya harus pastikan jadi atau tidak. Tidak ada lagi di dalam rumus JIT itu ketidakpastian. Harus pasti. Dan kita sebagai orang teknik adalah karena orang eksak, 1+1 adalah 2, yes 2, tidak bisa dikurangi dari lebihin. Adapun caranya, 4 dikurangi 2, 5 dikurangi 3, 4 dibagi 3, silakan. Tapi 2 adalah hak hakiki, tidak bisa dirubah. Ya, itu contoh. Yang ke-8 adalah penekanan pada pemeliharaan jangka panjang atau maintenance. Jadi maintenance diperhatikan. Ada barang-barang yang mungkin jadi wish buang. Yang penting jangan pisahkan. Semuanya nanti ada teorinya khusus sendiri ya. Ada kajian metode tersendiri. Ini baru pembukaan saja. Lihat manfaatnya. Ya, manfaat ini dari Kaiser dan Reader tahun 99 mengatakan bahwa ada beberapa yang menjadikan manfaat. Pertama, pengurangan biaya jelas pasti ya, karena waktu, efisiensi layout. Ya, contoh, kalau lotnya kecil otomatis gudangnya kecil. Ketika gudang kecil, raknya juga kecil. Ya, benar nggak? Shopping areanya. Kedua, mengurangi waktu. Otomatis waktu ketika layoutnya kecil, maka jalannya, ongkos material handlingnya, perjalanan satu tempat ke tempat lain adalah murah. Oke. Fleksibel, lebih besar. Ya, kegiatan penjadwalan pengendalian kelebihan sederhana adalah lebih banyak. SDM semakin baik. Kenapa tantangan? Kalau saya tidak tepat waktu, masuk jam 7.30, tenang we, 7.85, tidak bisa. Karena 5 menit itu menghasilkan produksi berapa, akan menghitung itu. Sehingga berlomba-lomba untuk tepat waktu. Ya. Jadi tidak ada waktu lagi untuk ngobrol-ngobrol itu ya, main game, main WA-an, balas WA, nggak ada lagi. Ketika udah masuk produksi udah deng. 2 jam. Jam 7.30 masuk, maka nanti jam 9 break 15 menit. 15 menit. Berhentikan dulu mesin semuanya. Anda suatu saat kunjungan kan udah ke Yamaha kembali seperti itu. Terus
Ya, jam 10 berhenti, jam 10.15 start lagi, jalankan lagi, berhenti lagi jam 12, makan sampai jam 12.30 makan, isoma dulu dan sebagainya. Berangkat lagi jam 13.30, nanti berhenti lagi jam 3. Langsung keluar. Tidak ada waktu lagi. Persediaan otomatis berkurang karena lotnya semakin kecil, biaya semakin kecil, maka persediaan akan kecil lagi. Ya, perbaikan kualitas terus-menerus, peningkatan produktivitas sudah pasti, ya. Ya, hubungan dengan pemasok menjadikan lebih baik karena saling hubungan. Dia saling, ketika misalkan ada permasalahan tidak akan disinformasi karena Pak mohon maaf hari ini adalah keterlambatan, bagaimana jumlah produksi masih bisa terhandle dengan safety stock nggak? Oh iya Pak masih bagus, kan akan terjadi seperti itu. Baik supirnya gitu ya, warehouse-nya, gudangnya, administrasi ataupun marketingnya dan sebagainya. Meningkatkan kapasitas, otomatis ketika lain sebagainya di ongkos produksi yang banyak, misalkan ya peningkatan kapasitas sudah pasti. Ya, kalau ada customer ataupun peminta yang banyak. Rasio produk akan lebih banyak lagi. Ya, karena jadikan tantangan sehingga seseorang langsung mencapai tantangan. Oke, itu saja.